Walaupun anggarannya ada, tapi kan itu tidak pasti. Misalnya nih, contoh kenapa saya tidak bilang katakan tidak pasti. Dana kelurahan contohnya. Dana kelurahan 2019 ada. 2010 tidak ada. Bang, Apa itu Black? aku minta tebakan nih bang. Apa itu? Kenapa anak anjing sama anak kucing berantem? Anak anjing sama anak kucing berantem. Nggak mungkin rebutan makanan. Terus? Dilaga lah berarti. Kan, Bukan. Jadi apa? namanya si anak-anak. Tak apa-apa ya pun kau Black. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu lagi dengan kami di Medan Headlines TV, mengabarkan dan mencerdaskan. Aku Oge. Aku Black. Kali ini kita di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Black, siapa Ya, Bang. Kedan Ngopi kita sekarang? Tadi sore kebetulan aku jumpa nih sama Jumpa? beliau. Jumpa di jalan. Hah, Aku tengok pakai baju coklat. oke. Ada jengkol-jengkol di sini. Aku Jengkol? kurang paham, iya jengkol. Nggak mungkin pedagang jengkol kan? Oh nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini orang penting nih. Orang Black. penting, pemenang. Daripada sahabat MH penasaran, Black, langsung aja kita panggilkan Bapak Lurah Tanjung Mulia Hilir, Bapak Hendra Syaputra, STMAP. Oke. Siap, Bang. Pahami bang. Bang, sebelumnya, Bang atau Bapak ini bingung kita, Black. Ah iya betul. Perlu ditanyakan juga. Perlu ditanyakan, enaknya dipanggil apa ini Pak Lurah? Abang aja. Abang aja ya, Abang karena Lurah. jiwa Bang Lurah kita ini masih muda. Masih muda. Dan masih muda juga umurnya. Oh iya. Bang, sebelumnya nih Bang, nama Abang ini lagi mencuat nih, karena kemarin kita ketahui Abang dapat penghargaan Lurah Kelurahan Terbaik Luar terbaik di mana? se-Sumatera Utara. Luar biasa. Aplaus dulu bang. Gue bayangkan Black. Tapi penasaran juga, sebelumnya Abang ini dari mana sih, gimana sih perjalanan karir Abang? Betul. Tiba-tiba saat ini terus jadi lurah dan terkenal karena juara kelurahan terbaik. Ya, kelurahan terbaik ya, bukan lurah terbaik. Kelurahan terbaik. Ya, kelurahan terbaik. Kebetulan kita lurah di situ. Kalau saya meniti karir di PNS 2011. 2011 Bang ya? Nah, 2011. Kemudian sampai pindah-pindah juga dari Pertamanan dulu, baru ke Bapeda pernah, ke ULP juga pernah, ke baru bagian Tapem pernah juga. Dan saat ini lurah Bang? Saat ini lurah. Sudah berapa lama Bang jadi lurah Bang? Kalau lurah ini baru pertama kali lurah di Tanjung Mulia Hilir 2018 akhir. 2018? Berarti sekitar 3 tahun. tahun lebih lah, jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Artinya luar biasa juga Abang Da kita ini Black. Kenapa gitu bang? Baru masuk PNS 2011. 2011 betul. Sampai 7 tahun langsung jadi lurah. Dan hebat ini, lurah pertama kali jadi lurah di Tanjung Mulia Hilir, Betul. langsung mendapat penghargaan. Kelurahan terbaik. Kelurahan terbaik se-Sumatera Utara. Betul. Berarti Luar kita harus biasa. tahu nih bang, kiat-kiatnya apa yang harus dilakukan kan gitu. Terus bang, bicara Kelurahan Tanjung Mulia Hilir atau yang disebut juga Tajir ya bang ya. Kelurahan Tajir. Mudah-mudahan kudoakan lingkungannya orang-orangnya tajir. Ya, kan? Iya. Jadi orang kaya ya kan bang. Betul. Bicara Kelurahan Tanjung Mulia Hilir bang, bisa bang ceritakan atau enggak jelaskan lah spesifik, mungkin ada berapa, terus luas lingkungan, luas kelurahannya gitu. Betul itu, Tanjung Mulia Hilir memang awal saya duduk di situ karena singkatan itu kan saya mulai itu dengan nama Tajir. Oh, artinya Abang yang pertama kali menyimpan Iya, itu? betul. Wah, luar Jadi biasa. ada ceritanya tuh Bang. Oke. Teman saya ada di Alpaka, saya tanya dulu waktu zaman sekolah, saya tahu rumahnya Tanjung Mulia. Jadi ketika saya sudah bertugas di sini, saya tanya, saya tahunya itu Alpaka itu di Tanjung Mulia Hilir kan gitu. Begitu. Jadi rata-rata anak Tanjung Mulia Hilir ini kalau ditanya tinggal di mana di Tanjung Mulia. Oke. Tapi di mana alamatnya? Di Jalan Alpaka. Kan gitu. Iya. Padahal Tanjung Mulia Hilir. Oke. Jadi muncullah ide. Mungkin karena orang menyebutkan Tanjung Mulia Hilir itu terlalu panjang. Jadi singkatnya Tanjung Mulia, padahal ada Tanjung Mulia yang lain gitu kan. Betul. Jadi muncul ide bagaimana menyingkatnya. Jadi satu kata dan mungkin punya arti juga ya Tajir. Tajir punya arti kaya,
Ya mudah-mudahan dengan nama Tajir, warga Tanjung Mulia Hilir bisa jadi benar-benar kaya. Gitu. Amin. Artinya sahabat Ema, singkatan Tajir itu pertama kali Bang Lurah kita nih yang buat. Betul. Sejak 2018 akhir Bang ya. Iya. Wah luar biasa. Itu bisa menjadi point of the view juga. Menciptakan nama baru yang lebih populis Bang ya. Betul. Dan mudah-mudahan jadi doa bagian dari Iya, doa. benar. Betul. Kita juga kasih slogan Tajir Siap. Artinya setiap perintah atau arahan dari pimpinan, ya mudah-mudahan kita selalu siap. Kolaborasi Medan Berkah, Tajir Siap. Tajir siap. Slogan tadi. Iya. Ya, betul. Kolaborasi Medan Berkah, Tajir, Tajir siap. siap. Mantap. Kemudian untuk wilayah ya, wilayah kita 350,1 hektar. Luas kan? Luas. 1 hektar. Warganya 37.266 jiwa. Banyak juga Bang ya. 37.000. Oke. Itu dapatlah rokok sebungkus. 37.000 itu harga. Oh, harga. Itu rupiah, Ble. Ini 37.000. Ini orang ya Bang ya? Orang. Kalau Bang Black cari suara 6.000 saja, Tanjung Mulia Hilir udah cukup Bang. Cukup Bang. Nah, Jadi caleg dah. Aduh, Mau jadi ampun. caleg nggak? Jadi kepala sekolah aja lah. Bina Tanjung Mulia Hilir udah bisa nyalek Abang. Iya, dapat info nih Bang. Nah, itu dia. Jadi Tajir ini di Kecamatan Medan Deli. Ya, di Kecamatan Medan Deli, salah satu dari 6 kelurahan di Medan Deli. Iya. Bang, ini kita lebih mendalam lagi, agak perlu dikaji nih, Black. Medan Deli itu kan termasuk di kawasan Medan Utara. Betul. Yang katanya Medan Utara ini dibanding tempat-tempat lain di kota Medan ini termasuk kecamatan ataupun daerah yang tertinggal. Tapi ternyata salah satu di kelurahan di Medan Utara bisa menjadi kelurahan terbaik se-Sumatera Utara. Sumatera Utara. Nah, gak usah kita bahas dulu, tahan dulu Bang Lurah. Mungkin nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Betul. Sahabat Ema jangan kemana-mana, tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Oke, sahabat MH balik lagi di Kedan Ngopi, Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Balik Masih lagi. dengan Bang Lurah Hendra nih. Betul, Bang. Bang, tadi kita berbicara bagaimana latar belakang Abang, bagaimana kelurahan di Tajir. Ini kita lebih ke dalam nih, Bang. Tajir baru aja mendapatkan penghargaan Betul. menjadi kelurahan terbaik di Sumatera Utara. Betul. Nah, kita mau tahu nih, Bang, bagaimana sampai pada titik itu? Artinya apa nih upaya-upaya Abang dalam mengubah Tajir yang selama ini tidak pernah dapat penghargaan, begitu Abang Lurah jadi dapat penghargaan, dan itu se-Sumatera Utara. Betul. Apa tuh, Bang, upaya-upaya Abang? Kalau upayanya tidak ada yang khusus ya. Oke. Tidak ada yang khusus. Kalau sekarang ini dan yang kemarin kami lakukan itu cukup menjalankan program prioritas wali kota. Oke, apa aja tuh Bang programnya, Bang? Nah, untuk menjalankan program itu ya harus dilakukan inovasi-inovasi. Salah satunya saya sebutkan yang 5 ya. Kebersihan, Kebersihan, kemudian penanganan banjir, penanganan banjir, kesehatan, kesehatan, infrastruktur, infrastruktur, UMKM, UMKM. peningkatan UMKM. Oke. Jadi fokusnya ke 5 ini saja. Wali kota sudah kasih loh patronnya, sudah kasih arahnya. Sudah laksanakan saja itu. Nah, menjalankan itu ya kita lakukan inovasi-inovasi untuk melakukannya. Itu. Betul, betul. Artinya pakemnya di 5 poin ini, Bang. Iya, wali kota mainnya sudah sampaikan itu. Dan cukup teladani dia. Oke. Nah, kalau saya sendiri ya, saya pribadi teladani saja apa yang sudah dilakukannya. Ketika dia masuk dia gercep. Udah lakukan gerak cepat. Mengikuti ritme Iya, ritmenya. Dia turun lapangan, kita turun lapangan. Kebersihan apa yang dilakukan kita ikutin. UMKM apa yang dilakukan ikutin. Gitu. Boleh saya sebutkan satu-satu? Boleh. Ya, satu-satu ya. Kebersihan. Bagaimana kita melakukan kebersihan? Apa inovasi yang bisa kita buat untuk kebersihan? Kita lakukan gotong royong secara rutin. Gotong royong untuk kebersihan lingkungan kita. Saya ciptakan gotong royong, kalau sudah gotong royong biasa kan orang nggak gitu menarik ya. Iya. Saya ciptakan namanya Gotajir. Gotajir. Ada istilah-istilah, Bang, Bukan ya? Gojek, Gotajir. Itu satu inovasi yang membuat warga seru gitu ikutinnya gitu loh. Gotong royong Tanjung Mulia Hilir.
Setiap hari Sabtu kita gotong royong, hari Minggu juga gotong royong di lingkungan. Kemudian apa? Penanganan banjir. Nah, apa inovasi yang kita bisa lakukan? Nah, kesempatan apa yang bisa kita dapatkan untuk menangani banjir? Kebetulan kemarin kita ada Utama Karya kan, yang datang bikin tol. Itu kan ada kesempatan, ada peluang. Kita kerjasamakan, ayo bikin waduk. Kebetulan Barakuda juga punya lahan, Lantamal. Kita komunikasikan, mau lahannya jadikan waduk. Udah join, matching dia jadi waduk. Untuk mengatasi banjir kita sediakan waduk bang ya. Pastinya kita kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Iya. Betul. Tapi bang, kalaulah kemarin kita riset, kita sempat keliling, masih ada tuh bang banjir-banjir, becek-becek di Tajir. Jadi gini, penanganan banjir itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul. Minimal kita bisa mengurangi. Yang tadinya genangan katakanlah 6 jam, kita berkurang 4 jam. Tadinya 4 jam berkurang 2 jam. Tidak seperti itu. Berarti ada prospek, Bang. Ada kemajuannya gitu loh. Nah, ada lagi yang kita bangun untuk penanganan banjir ini. Ini tidak harus dengan anggaran ya. Makanya kita butuh inovasi. Improvisasi. Iya, bukan harus dengan anggaran baru kita bisa buat. Makanya Walaupun anggarannya ada. walaupun anggarannya ada, tapi kan itu tidak pasti. Misalnya nih, contoh kenapa saya tidak bila katakan tidak pasti? Dana kelurahan contohnya. Dana kelurahan 2019 ada. 2020 tidak ada karena Covid. Oh, alokasi dana bang ya? Iya, tidak turun dana kelurahan. 2021 baru mulai lagi ada. Nah, kita jangan berpatok sama anggaran. Gitu. Kalau tidak ada anggaran, terus kita nggak ngapain. Betul. Harus ada Inovasi, inovasi gitu loh. Cari sumber, cari partisipasi gitu. Kita ajak dong stakeholder yang bisa. HK, Lantamal, ayo kita join bisa bikin waduk. 1 hektar waduknya. Kalau investasi sudah berapa M? Betul. Dan itu sudah jalan bang ya? Sudah jadi waduknya. Apalagi sumur resapan. Sumur resapan ya. Betul. Sumur resapan. Ada anggarannya? Tidak ada. Saya buat sumur resapan sudah ada 14 titik, Bang. Artinya abang Di 11 lingkungan, tanpa anggaran. gimana cara membuatnya itu bang? Tanpa anggaran. Tanpa anggaran. Di situ butuh inovasi. Cara abang melakukan itu? Caranya, mau tahu kali atau mau tahu aja? Tahu kali lah. Sahabat Emma juga pastinya mau tahu kali bang. Tahu lah Bang, pastinya. Maksudnya gini, bakal jadi contoh pemimpin yang baik, Betul. bijaksana mungkin ya kan. Dan Bisa satu Black, dicontoh. ini bisa menjadi acuan bagi kelurahan lain dimanapun kelurahan yang berada di Sumatera Utara. Iya. Sehingga inovasi-inovasi yang dilakukan Bang Hendra bisa menjadi patron bagi mereka Betul. untuk mengatasi keluhan-keluhan ataupun masalah-masalah selama ini di kelurahan. Iya. Begitu deh Bang ya. Nah, gimana Bang caranya Bang? Jadi tanpa anggaran. Mau tahu kali bener ya? Iya. Ada momen 2019 itu. Ada momen, saya cari momen memang, Sumpah Pemuda waktu itu. Sumpah Pemuda. Jadi kita dalam merayakan Sumpah Pemuda, kita buat lomba membangun sumur resapan. Membangun sumur resapan. Dan acara puncaknya ada senam massal waktu itu. Acara punya senam massal. Terus dari mana dananya? Kan ada senam massalnya. Kita buat kupon, door prize, jual ke warga. Waktu itu kalau nggak salah 5.000 harganya. Kupon itu kita jual ke warga untuk ikut senam massal, door prize. 5.000, 3.000 itu ke panitia untuk senam massalnya, 2.000-nya untuk lingkungan buat sumur resapannya. Oh, begitu. Gitu. Jadi semakin besar penjualan kuponnya, makin besar kesempatan mereka buat sumur resapan. Iya. Sumur resapan itu kalau nggak salah antara 700 ke 1 juta waktu itu untuk membuatnya. Berarti ini dari rakyat untuk rakyat. Betul. Nah, begitu dia. Jadi di situ dia dilombakan. Nah, akhirnya jadilah. Nah, mungkin bisa dilihat di Instagram kelurahan juga ada momen kita buat sumur resapan itu jadi sudah terbentuklah 14 sumur resapan di 11 lingkungan. Paling tidak itu upaya, Bang. Iya. Upaya. Walaupun seperti yang Abang bilang masih ada kok banjir, masih ada genangan. Namun boleh nanti ditinjau ke warga. Mungkin yang selama ini 6 jam berkurang 4 jam. Selama ini 4 jam berkurang 2 jam. Dan ada rencana pengembangan sumur resapan lagi Bang agar banjir ini memang bisa cepat terkendali. Saya juga teliti. Ini kan kita coba evaluasi ya. Iya. Tanjung Mulia Hilir ini berada di dataran rendah. 1 meter saja itu sudah ketemu air, Bang. Ketika digali Bang ya. Sudah ketemu air. Jadi makanya kemarin pun sumur resapan kita nggak 1 meter, Bang. 12 meter.
sampai ketemu air tanah, rongga di bawah tanah itu 12 meter. 12 meter, Bang. Rata-rata sumber resapan yang buat. Nah, jadi setelah saya evaluasi, sebenarnya sumber resapan di Tanjung Mulia Hilir itu kurang efektif. Oke. Kurang efektif. Baik. Kenapa gitu? Alasannya kenapa? Posisi sumber resapan itu yang efektif itu adalah berada di tengah dataran. Dataran. Contoh ini gunung, ya kan? Air kan ke bawah nih. Betul. Nah, di tengah ini, dataran yang tengah ini kalau bisa ada sumber resapan. Gitu. Jadi dia bisa. Oke. Nah, ada peluang dia menampung air. Sekitar 2-3 meter atau 6 meter, bahkan 10 meter gitu. Artinya kurang efektif. Nah, upaya-upaya apa lagi nih biar efektif, Bang? Tidak banjir lagi di Tajir. Kayak gini. Ada satu masalah yang memang sampai saat ini itu belum terpecahkan tentang tol. Jadi jalan tol itu yang di wilayah timur Tanjung Mulia Hilir itu hanya gorong-gorong. Jadi drainase kita mengarah ke timur. Oke. Ya, mengarah ke timur, bukan ke Sungai Deli. Iya. Yang arah ke timur ke arah sungai di Cemara. Jadi di sana terbendung sama tol. Oke. Jalan tol, dan gorong-gorongnya cuma dua buah dan lebarnya cuma 1 meter, Bang. Terlalu kecil kayaknya. Terlalu kecil. Nah, apa nih langkah taktis Abang untuk mengatasi itu? Artinya kan tadi kalau bicara membuat waduk, ada kerjasama nih dengan pihak-pihak ketiga. Tentunya hal ini juga bisa dikerjasamakan. Betul. Artinya butuh kolaborasi juga, Bang. Kolaborasi. Nah, untuk ini, waduk ini, ini untuk, Sumber resapan. maaf, tol. Tol tadi, ya kan, kita kan terbendung sama tol. Yang gorong-gorongnya cuma sempit gitu. Kita sudah upayakan untuk pelebaran. Kita juga sudah surati pihak Jasa Marga, pihak Utama Karya untuk lakukan pelebaran. Tapi kan tidak cukup dengan itu. Iya. Kalau mereka nggak perbaiki, nggak besar-besarin juga gorong-gorongnya, apa kita diam aja gitu kan? Makanya ada upaya-upaya lain. Selain tadi sumber resapan, kemudian membuat waduk, saya buat lagi gimana caranya supaya selain dia kecil, dia tetap lancar. Iya. Karena kan tadi kecil, kalau ada sampah, dia itu tersumbat, terhalang gitu. Jadi kita kurangilah sampah yang ada di situ. Apa yang kita buat? Nah, saya buat setiap lingkungan itu pasang tas gamang, Bang. Oke. Tas gamang. Tahu tas gamang, Bang? Tahu apa tuh? Apa itu tas gamang? Bukan tas ransel, bukan tas. Tas gamang. Gamang itu kan kayak ragu-ragu. Iya, Gitu. iya. Tahu apa Apa ya, itu, Bang? Bang? Ini dalam bentuk tas pula. Tangkap sampah gampang angkat, Bang. Oh, gitu. Mereka singkatan tajir. Ada singkatannya ya. Artinya, Bang, itu upaya-upaya Abang dalam mencapai prestasi tadi ya. Iya. Dan mungkin banyak lagi nih, Black. Banyak lagi mungkin upaya-upaya dari Bang Lurah kita ini. Tapi tahan dulu, Black. Kita jeda sejenak Boleh, karena Bang. ada yang mau lewat nih. Betul. Jangan kemana-mana, sahabat Emma. Tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Kembali lagi dengan kami di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Bang Hendra, ini masuk di segmen pamungkas nih, Bang. Tadi kita membahas bagaimana 5 program prioritas Pak Wali Kota yang sudah Bang jelaskan, mungkin bicara banjir dan juga bicara sampah. Nah, ada 3 lagi nih, Bang. Apa nih, Bang, poin-poinnya? Ya, jadi memang senjata pamungkasnya cuma menjalankan itu. Tidak ada yang lebih. Ada 3 lagi, itu infrastruktur ya. Infrastruktur itu ya ada dana kelurahan Tanjung Mulia Hilir 2019 itu nomor 1 ngerjain. Oke. Berapa banyak itu, Bang, dana kelurahannya, Bang? Waktu itu masih 1,5 M. 1,5 M. Dan itu dikerjakan semua, Dikerjakan Bang, ya? semua. Nggak ada yang silpa ya? Nggak ada yang silpa, dan kita duluan ngerjain. 151 kelurahan kita duluan sampai Pak Wali waktu itu datang. Oke. Datang meninjau untuk launchingnya. Memanfaatkan dana kelurahan. Sekali lagi teladan tadi gercep. Kita gerakan cepat gitu loh. Nah, teladan itu gitu. Kemudian ada infrastruktur sudah ya. Kesehatan saat ini kan COVID kan gitu kan. Ya, kita ikutin juga arahan Pak Wali bagaimana kita menghimbau warga PPKM, kemudian mengejar vaksinasi ya kan, lakukan vaksinasi, dukung vaksinasi di berbagai tempat yang dilakukan. Dan kemudian lagi stunting. Pencegahan stunting.
Pak Presiden juga itu yang saat ini diutamakan bagaimana penurunan stunting. Tanjung Mulia Hilir ya didukung juga dengan pihak kecamatan dan puskesmas. Tanpa anggaran, sekali lagi tanpa anggaran, kita lakukan pondok gizi. Yang namanya pondok gizi Ceping Cegah Stunting. Pondok gizi itu apa? Kita menyediakan makanan ya dengan partisipasi warga, partisipasi yang ada di kelurahan, kita kasih nih warga yang stunting makanannya. Melibatkan Pagi, partisipasi masyarakat juga, Bang, ya? Partisipasi masyarakat, gitu. Nah, berbicara UMKM, Bang, poin kelima dari program prioritas Pak Wali. Apa nih yang langkah-langkah taktis dan langkah-langkah strategis dari Kelurahan Tajir dalam proses mengembangkan UMKM di Tajir sendiri? Nah, sekali lagi ini yang sudah dilakukan ya. 2019 kita sudah lakukan pembentukan kelompok usaha bersama, Bang. Kelompok usaha bersama. Ya. KUB ya? KUB, betul. Oke. Kelompok usaha bersama waktu itu idenya adalah untuk berjualan sembako murah. Sembako murah. Awal berdiri hanya 37 orang. 30-an orang, saya tidak hafal pastinya, itu hanya terkumpul modal 37 juta. Nah, di tahun kedua meningkat sampai tahun ketiga yang terakhir itu dari 37 juta sekarang sudah 115 Wah, juta. progresnya jauh, Bang, ya? Ya. Oke. Jadi kepercayaan warga ada. Dari 30-an orang sekarang sudah sampai 87-an orang. Oke. Artinya Gitu. 5 program prioritas Pak Wali Kota Medan ini Abang lakukan dengan tupoksi sebagai lurah. Mengikuti Ritme. yang diperintahkan, begitu ya. Betul. Tapi nih, Bang, tentu berbicara tentang 5 program prioritas tadi, tidak semua ini di level sempurna. Betul. Pasti ada kendala-kendala, ada masalah-masalah. Nah, kayak yang pertama tadi bicara sumur resapan, waduh, pernah nggak bermasalah ini, Bang? Pernah. Apa itu masalahnya, Sumber Bang? resapan ini kan memang semuanya itu pasti ada masalah. Iya. Sumber resapan sendiri kan tidak otomatis itu bisa menjadi penanggulangan banjir mutlak. tetap banjir juga, Masih Bang, ya? tetap banjir juga. Oke. Nah, makanya perlu inovasi juga selain itu. Makanya tadi timbul tas gambang, tangkap sampah gampangan. Itu penahan sampah, Bang. Oke. Penahan sampah di setiap lingkungan. Dan itu saya buat sistem. Setiap minggu itu harus diangkat. Oke. Begitu. Artinya ketika ada kendala, Kita harus cepat evaluasi. juga mengevaluasi Iya. dan harus cepat juga memperbaiki. Langkah Itu taktis nih. betul. Ketika ada masalah, gercep nih, selesaikan nih masalahnya. Tentu kan sahabat Emma juga memahami bahwasanya ketika ada masalah, sebenarnya di benak kita sudah ada pemecah masalah. Tinggal lagi bagaimana kita mau atau tidak untuk melakukannya. Begitu dia, Bang, ya? Boleh juga saya sampaikan begini. Poin pentingnya adalah bagaimana kita melakukan inovasi, ya kan, kreativitas untuk menjalankan program itu. Dan yang perlu dibangun itu semangat. Oke. Semangat. Saya yakin Kepling sendiri pasti menghadapi masalah di lapangan yang menurunkan semangatnya untuk berinovasi. Saya juga mengalami itu. Menurunkan semangat saya untuk berkreativitas, berkreasi. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyemangati diri sendiri, membangun semangat diri sendiri gitu. Betul. Itu poinnya, Bang, ya? Itu poinnya. timbul juga kejenuhan Ya, mungkin. itu kejenuhan, belum lagi ya banyak sih kalau kita sudah dikritik kan, Ya, faktor-faktor. apa dari luar dikritik, kita sudah buat yang terbaik bisa saja belum tentu puas warga. Betul. Ada yang masih banjir, Pak. Untuk apa buat ini, buat itu kan gitu. Iya. Artinya perlu memotivasi diri. Gitu. Nah, Bang, udah kita bahas nih 5 program prioritas yang menjadi pakem dari Kelurahan Tajir, terus bagaimana langkah-langkah taktis Abang untuk menyelesaikan itu mengikuti alur dari kerjaan Pak Wali. Nah, tentu timbul pertanyaan ini, Bang. Betul. Dari yang Abang lakukan itu hingga Abang mendapat penghargaan menjadi kelurahan terbaik Baik, se-Sumatera se-Sumatera Utara. Kalau menurut Abang sudah layak nggak ini? Pantas nggak? Pantas nggak ini mendapat penghargaan ini? Karena kita ketahui di setiap kelurahan, tidak hanya di Kota Medan, tapi di Sumatera Utara juga melakukan inovasi-inovasi, juga melakukan hal-hal yang mengikuti program-program wali kotanya. Kreatif juga mungkin, Bang. Ya? Betul. Nah, gimana, Bang, menanggapi ini, Bang? Ya, jadi kalau persoalan terbaiknya ya, mungkin itu kan di tangan penilai. Oke. Gitu kan. Sebenarnya yang bilang mungkin saja di kelurahan lain sama, ada kreativitas di Iya. situ, ada inovasi di situ. Tapi poin pentingnya adalah bagaimana kita mengemasnya, Bang. Pengemasan nih, Bang. Mengemasnya itu supaya bisa lebih menarik untuk diikuti, lebih menarik untuk berpartisipasi orang ke dalamnya, gitu. Dan istilahnya kalau sekarang branding ya, Bang. Oke. Sesuatu yang biasa, kalau dia dikasih kemasan yang bagus akan menjadi luar biasa dan menjadi mahal. Nah, contohnya
apa ya, produk misalnya. Produk yang biasa yang murah sama-sama ayam misalnya. Tapi karena ada brandingnya bagus, contoh KFC bisa jadi mahal. Kan Artinya gitu. ketika Sama-sama Bang- ayam goreng bisa jadi mahal KFC Betul. gitu. Artinya menurut abang layak ya? Layak dengan kemasan yang abang ciptakan? Kembali ke tim penilai. Iya. Oh gitu. Kayak ini bang, kalau abang pernah ke warkop, Hmm. kan ada tuh emping dibungkus. Kan plastiknya berapa peraknya itu ya kan. Tapi karena isinya itu menarik, orang pun udah, emping bah, mantap nih kawannya apa, Mikua ya kan. Oh, gitu ya. Kemasannya, Bang. Artinya bicara layak tidak layak itu kembali kepada penilaian dari juri gitu bang ya. Tapi kalau menurut abang, abang udah berusaha menciptakan kelurahan ini menjadi yang terbaik dengan kemasan yang terbaik pula, gitu ya. Betul. Dengan kemasan ini abang menganggap bahwasanya ya layak-layak aja untuk jadi menang. Toh udah dapat penghargaan gitu ya. Iya. Walaupun banyak kekurangan bang ya. Walaupun banyak kurang, masih banyak. Masih banyak kekurangan. Yang harus diperbaiki bang, betul. Oke. Bang, sebelumnya Iya ngopi dulu bentar kita ya, bang. dulu, Ini Kopi ada 05. juga sponsor kita nih bang dari 05 Kopi di Tanjung Mulia juga nih bang. Iya, iya. Jalan Aluminium 1 Tanjung Mulia, Medan Deli. Jadi dari awal memang bagaimana kita mengemasnya. Gotong royong hal yang biasa, kita kemas menjadi gotajir. Penahan sampah juga itu biasa. Tapi kita bagaimana mengemasnya menjadi tas gamang. Orang penasaran itu apa tas gamang? Betul, betul. Kan gitu. Abang ngemas ini disampaikan bagaimana pola pengemasan abang ini? Selain dengan produk program-program tadi, abang menyampaikan mempromosikan juga nggak ke khalayak ramai, Oh, iya. sosialisasi Betul. Benar. kepada masyarakat. Masyarakat. gitu. Itu pengemasan ya. Jadi itu yang paling penting untuk mengemas supaya kelurahan itu lebih baik, inovasi kita lebih baik. Ya kita manfaatkan media sosial. Media sosial bang ya. Ya, yang terakhir sekali ini kita lagi garap YouTube juga. Oh, abang main YouTube juga. Lagi garap Oke. Tajirku, channelnya Tajirku. Tajirku. Kita di situ konten-kontennya untuk memunculkan potensi warga. Sekarang ini di Tajir sendiri rupanya ada tuh potensi yang bisa kita tonjolkan di sana. Apa aja tuh bang? Ada yang penenun, Oke. kemudian ada juga yang pelihara ular juga ada, pecinta pelihara reptil. ular? Oh, Pecinta reptil. Buaya banyak sini enggak? Buaya belum ada. Nggak ada. Buaya darat yang banyak baik. Ada seniman ketoprak. Oke. Itu sekarang udah mulai jarang kan. Ada seniman ketoprak kita. Juga ada rumah anggur. Rumah anggur. Jadi rumah anggur dia budidaya anggur. Oke. Anggur. Merah apa biru anggur bang? Dua-dua ada. Dua-dua. Hijau. Oh, hijau. Mau biru belum ada. Yang muda, yang muda. Yang merah belum ada bang ya? Dan manis gitu. Manis. Dan manis. Biasanya kan kalau di lokal kan biasanya jarang yang manis ya. Iya betul. Ternyata ada sini yang budidaya anggur. Jadi kita munculkan potensi warga, kita masukkan ke konten kita supaya warga punya media, punya ruang untuk mempromosikan apa yang sudah dibuat. Artinya memanfaatkan channel YouTube untuk mempublikasikan apapun kegiatan-kegiatan warga gitu bang ya. Potensinya, Menarik, baik. Pengrajin apa namanya? Boneka santet nggak ada tapi kan? Boneka santet ya. Soalnya lagi happening bang. Oh gitu ya. Kan dukun-dukun ini lagi dibongkar ini sama Sulap merah. Sulap merah. Dibongkar. Luar biasa. Sekali kita sekali lagi memang tiru apa yang dilakukan Pak Wali, itu ada beranda kreatif. Beranda Kreatif. Mungkin beranda kreatif ya salah satu dari 151 kelurahan saya belum dengar sih. Baru di Tajir yang ada beranda Tajir kreatif. pertama. Ya. Oke. Udah launching 2 minggu yang lalu. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran juga bagi kelurahan-kelurahan lain, Bang. Artinya apa yang menjadi hal yang menarik di Tajir, yang dilakukan oleh Tajir, ini bisa menjadi contoh agar kelurahan lain juga bisa berbenah seperti yang dilakukan oleh Bang Hendra. Betul. Nah, Bang, berbicara harapan nih, Bang. Apa nih harapan Abang ke depan terkait Tajir sendiri? Ya, untuk Tajir ya harapannya apa yang sudah dilakukan itu dilanjutkan. Oke. Jadi Konsisten ya, Bang, ya? konsisten. Karena kita sudah buat sistemnya itu dilanjutkan. Dan kita yakin dengan melanjutkan sistem itu mudah-mudahan ya apa tujuannya untuk penanganan banjir kah, untuk kesehatan kah, untuk infrastruktur dan semua dari 5 program ini akan tercapai. Amin. Konsisten itu yang harus dilakukan. Gitu. Konsistensi dalam berprogram, Bang. Iya, betul. Alhamdulillah. Bukan hanya untuk lomba, Bang. Tapi ini, Bang, nanti kan ada juga perlombaan kelurahan se-Indonesia, Bang, ya? Kita masuk tingkat regional, antar provinsi. Antar provinsi dulu. Iya. Di Pulau Sumatera. Antar ya,
Dan Tajir mewakili Kota Medan. Mewakili provinsi. Oh, mewakili Sumatera Utara. Wah, luar biasa. Luar Nih. biasa. Kita doakan Black agar Tajir juga bisa menjadi kelurahan terbaik Amin, se-Indonesia. Mana tahu sampai Eropa sana kan nggak tahu bang. Nggak mungkin nggak juga, mungkin. Black. Ada kelurahan New York, kelurahan apa gitu apa ya kan di New York nggak tahu juga. Artinya dari hal yang kecil bisa menjadi lebih besar. Betul. Juara tingkat Kota Medan, juara tingkat Sumatera Provinsi. Utara, regional Pulau Sumatera sampai Indonesia. Betul. Semoga berhasil Bang ya. Amin amin bang. Mohon maaf Bang karena memang waktu kita juga sempit, tapi terima kasih banyak pada Bang Hendra yang telah datang ke podcast Medan Headlines TV. Betul. Semoga apa yang kita bahas malam ini bisa menambah wawasan dari sahabat Emma semua. Betul. Dan tentunya bisa menjadi percontohan. Betul. Begitu, Karena Bang. sekali lagi bang, Medan Headlines ini tagline-nya mengabarkan dan mencerdaskan. Itu. Kolaborasi dengan berkat Tajir siap. Oh iya. Makasih banyak Bang Hendra. Sebaik Bang Indra. Sahabat MH, episode kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu bagi kita. Amin. Buat sahabat MH, jangan lupa nih di subscribe, like, comment, share juga. Jangan lupa juga lonceng, ya kan bang. Biasa tuh. Untuk supaya nggak ketinggalan konten-konten dari Medan Headlines. Medan Headlines TV. Baik sahabat MH, sampai ketemu di episode berikutnya. Saya Oge, I'm Black. Medan Headlines TV Mengabarkan dan mencerdaskan.